sahabat ikut, kamu tentu sudah tahu apa itu asesmen kompetensi minimum. Ya, asesmen kompetensi minimum atau AKM adalah salah satu instrumen dari asesmen nasional, bertujuan untuk mengevaluasi kualitas sistem pendidikan, mulai dari tingkat satuan pendidikan, kabupaten kota, provinsi, maupun nasional. Namun, AKM nasional tidak melaporkan hasil di tingkat individu peserta didik. Tapi, tahukah kamu, pemerintah melalui Pusat Asesmen dan Pembelajaran mencanangkan AKM kelas untuk membantu guru dalam memahami kemampuan literasi dan numerasi setiap individu peserta didik. Lalu, bagaimana pelaksanaan AKM kelas? Setiap satuan pendidikan secara mandiri menjadwalkan, menentukan mekanisme pelaksanaan, dan menetapkan peserta AKM kelas. Pemerintah pusat memberikan kebebasan kepada guru dalam melaksanakan AKM kelas sekaligus mengolah hasilnya agar sesuai dengan kebutuhan di satuan pendidikan. Guru diberi kebebasan untuk menentukan jumlah dan peserta AKM kelas, mulai dari kelas 2 hingga kelas 12 yang dibagi menjadi 6 level. Di setiap levelnya disediakan paket asesmen literasi membaca dan literasi matematika yang berbeda tingkat kesulitannya. Kompetensi literasi matematika terdiri dari bilangan, geometri dan pengukuran, aljabar, data dan ketidakpastian. Sementara kompetensi literasi membaca terdiri dari teks fiksi dan teks informasi. Melalui AKM kelas, guru dapat mendiagnosa capaian setiap individu peserta didik dalam kompetensi literasi membaca maupun literasi matematika. 4 tingkat kompetensi literasi membaca dan literasi matematika yaitu perlu intervensi khusus, dasar, bakat, dan mahir. Keduanya merupakan kompetensi minimum yang dibutuhkan peserta didik untuk bisa belajar sepanjang hayat dan berkontribusi pada masyarakat. Oleh karena itu, semua guru mata pelajaran dapat memanfaatkan hasil AKM kelas untuk merancang pembelajaran yang sesuai tingkat kompetensi peserta didik. Aplikasi AKM kelas dapat dijalankan dengan cara semi-daring, sehingga tidak memerlukan jaringan internet selama pelaksanaan asesmen. Perangkat yang dapat digunakan tidak terbatas pada komputer atau laptop berbasis Windows saja, namun juga dapat menggunakan gawai berbasis Android. Aplikasi AKM kelas memiliki fitur yang dapat digunakan guru untuk mengunduh paket soal asesmen, menentukan peserta, menjadwalkan, melaksanakan asesmen, serta mengolah hasilnya. Semua informasi dan aplikasi pendukung AKM kelas dapat dipelajari dan diunduh melalui laman pusmenjar.kemdikbud.go.id/AKM kelas. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo buka lamannya sekarang. Kita manfaatkan AKM kelas untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan mutu pendidikan Indonesia. Bagian 1. Persiapan. Selamat datang di video tutorial Asesmen Kompetensi Minimum Kelas atau disingkat AKM Kelas. Sebuah penilaian terhadap 2 kompetensi dasar yang diperlukan setiap peserta didik dalam mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif di masyarakat, yaitu literasi membaca dan literasi matematika. Dalam video ini, kita akan berfokus pada tutorial AKM kelas formatif berbasis komputer dan gawai. Pertama-tama, kita harus mengunduh aplikasi AKM kelas berbasis komputer dengan sistem operasi Windows dan aplikasi AKM kelas berbasis gawai dengan sistem operasi Android yang akan digunakan oleh guru atau proktor dan peserta didik. Dengan mengunjungi halaman AKM kelas di pusmenjar.go.id/AKM kelas. Di halaman ini, kita akan melihat sekilas apa saja fitur yang dimiliki oleh AKM kelas, seperti mengunduh soal AKM kelas, baik yang berbasis komputer yaitu Windows, atau yang berbasis gawai yaitu Android, mengerjakan paket tes AKM kelas, memberikan penilaian atas jawaban peserta didik, serta melihat hasil penilaian.
Selain itu, di halaman ini juga memiliki bagian tanya jawab yang memuat berbagai pertanyaan serta jawaban yang sering diajukan terkait aplikasi AKM Kelas. Terakhir, kita juga bisa mengakses dashboard Proktor dengan cara mengklik pilihan masuk di menu paling kanan di bagian atas laman. Untuk mengunduh aplikasi AKM Kelas, klik pilihan unduh di menu bagian atas halaman utama AKM Kelas, atau melalui halaman dashboard Proktor dengan mengklik pilihan unduh aplikasi di menu atas. Pilih aplikasi Windows untuk mengunduh aplikasi berbasis komputer, dan aplikasi Android untuk mengunduh aplikasi berbasis gawai yang akan digunakan oleh guru atau proktor dan peserta didik. Untuk mengunduh aplikasi Windows, klik unduh installer, di mana kita akan diarahkan ke sebuah halaman Google Drive. Klik icon segitiga di sebelah tulisan AKM Kelas di atas untuk menampilkan menu. Klik download untuk memulai mengunduh. Besar file aplikasi Windows yang akan diunduh adalah sekitar 500 MB. Jadi, pastikan koneksi internet kita cukup baik dan stabil untuk mengunduh file sebesar itu. Dan jangan lupa, siapkan ruang penyimpanan yang cukup di komputer. Setelah proses mengunduh selesai, masuk ke direktori tempat file tersimpan. File masih berbentuk kompresi, sehingga kita perlu membukanya terlebih dahulu. Caranya, klik kanan di file, kemudian pilih Extract to. Lalu, pilih direktori yang telah kita buat terlebih dahulu. Setelah selesai, masuk ke direktori tersebut untuk melihat semua file yang diunduh. Ada 3 file, yaitu manual, panduan, dan file aplikasi AKM Kelas itu sendiri, yang juga masih berbentuk kompresi. Salin atau pindahkan aplikasi AKM Kelas ke local drive C dengan membuat direktori baru dengan judul AKM Kelas tanpa spasi. Klik kanan di file kompresi aplikasi tersebut, pilih Extract to untuk membuka semua kompresi file. Setelah selesai, akan muncul direktori baru di dalam AKM Kelas. Masuk ke file direktori baru itu. Kita akan melihat semua file aplikasi AKM Kelas yang telah terbuka dan siap digunakan. Ada 3 file aplikasi yang bisa dipilih sesuai dengan sistem operasi yang kita gunakan: Windows 7, Windows 8, atau Windows 10. Sebelum memulai menggunakan aplikasi AKM Kelas, ada persiapan lain yang harus kita lakukan, yaitu menambahkan data guru yang akan melakukan asesmen kelas. Caranya, kembali ke laman pusmanager.kemdikbud.go.id/AKM Kelas. Lalu, masuk ke halaman dashboard Proktor dengan mengklik masuk di menu di atas. Masukkan username ANBK, diikuti dengan kata sandi yang telah ditentukan. Klik masuk. Di halaman berikut, klik pilihan AKM Kelas di menu di atas untuk menampilkan menu tambahan. Pilih guru. Di halaman berikutnya, kita bisa menambahkan daftar guru yang akan melakukan AKM Kelas. Untuk mempermudah pengelompokan hasil asesmen dan membuat hak akses guru terhadap aplikasi AKM Guru berbasis gawai. Caranya, klik tombol tambah guru, kemudian isi form tambah guru dengan memasukkan NIP dan nama guru yang ingin ditambahkan ke daftar. Jika tidak ada NIP, masukkan saja tanda strip di kolom NIP. Selanjutnya, masukkan nama pengguna dan kata sandi guru yang akan digunakan di aplikasi AKM Kelas Guru berbasis gawai. Lalu, klik tombol simpan. Jika terjadi kesalahan saat memasukkan data, kita bisa melakukan penyuntingan dengan mengklik tombol edit. Untuk menambah guru berikutnya ke daftar, tinggal klik tombol tambah guru dan ulangi langkah-langkah tadi. Persiapan selanjutnya yang akan dilakukan guru atau proktor adalah mengunduh paket soal. Klik pilihan AKM Kelas, pilih paket tes. Di halaman berikut akan muncul daftar paket-paket kegiatan AKM Kelas yang bisa diunduh sesuai dengan level atau kelas yang akan melaksanakan asesmen. Klik tombol unduh berwarna biru di sebelah kanan kegiatan yang ingin diunduh. Kemudian,
pilih platform pelaksanaan asesmen, komputer atau Android. Untuk komputer, pilih desktop. Kemudian, pilih direktori tempat kita ingin menyimpan hasil unduhan. Klik Save. Bagian 2. Login petugas. Untuk menjalankan aplikasi AKM Class sebagai guru atau proktor, masuk ke direktori AKM Class di Local Drive C. Kemudian, klik 2 kali untuk menjalankan file aplikasi sesuai dengan sistem operasi yang kita gunakan. Contohnya, Windows 10. Setelah menjalankan file aplikasi, kita akan masuk ke halaman pilihan mode aplikasi. Pilih mode AKM Class. Aplikasi kemudian akan melakukan pemindaian awal spesifikasi komputer kita untuk meninjau kemampuan komputer dalam menjalankan aplikasi. Setelah pemindaian selesai dan semua spesifikasi telah memenuhi syarat, klik tombol selanjutnya. Di halaman berikut, kita melihat 3 pilihan. Klik pilihan memulai aplikasi. Tunggu beberapa saat. Jika muncul dialog permintaan izin untuk membuka firewall, klik Allow Access. Setelah aplikasi berjalan, klik pilihan Masuk Petugas. Kita akan diarahkan ke aplikasi peramban, di mana akan muncul halaman untuk mengisi nama pengguna, yaitu Puspendik, dan kata sandi, yaitu puspendik@2018. Setelah berhasil masuk, langkah berikutnya adalah menambahkan daftar peserta didik yang akan mengikuti AKM Class. Klik daftar siswa di menu di sebelah kiri. Kita bisa mengimport data peserta didik dari database berupa file Excel yang sudah ada, atau menambahkan data peserta didik secara manual dengan mengisi nama peserta didik berikut NISN-nya. Klik simpan untuk menyimpan data peserta didik ke daftar. Langkah selanjutnya sebelum menjalankan AKM Class adalah memasukkan paket kegiatan yang telah kita unduh dari daftar kegiatan di dashboard Proktor. Klik daftar kegiatan pada menu sebelah kiri. Klik import kegiatan pada menu di atas. Kemudian, pilih paket kegiatan yang telah proktor atau guru unduh sebelumnya di komputer. Klik simpan untuk mengimport kegiatan ke daftar kegiatan. Setelah selesai mengimport kegiatan, langkah selanjutnya adalah memetakan daftar peserta didik yang akan mengikuti kegiatan AKM Class. Di daftar kegiatan, klik ubah di paket kegiatan yang akan dilakukan. Pilih peserta didik yang akan mengikuti kegiatan dari daftar yang muncul. Kita bisa klik pilih semuanya untuk mengikutkan semua peserta didik yang ada di daftar, atau dengan mencentang satu persatu jika hanya sebagian peserta didik yang akan diikutkan. Klik simpan di bagian bawah. Selanjutnya, kita akan mencetak kartu peserta. Kartu peserta ini berisi informasi nama pengguna dan kata sandi peserta didik yang akan digunakan peserta didik untuk mengerjakan asesmen. Masih di daftar kegiatan, klik cetak kartu siswa. File kartu siswa yang telah dibuat berbentuk file PDF dan disimpan di direktori AKM Class, tepatnya di dalam subdirektori motivasi, kemudian masuk ke subdirektori ekspor, kemudian masuk ke subdirektori kartu underscore siswa. Kartu peserta yang telah dibuat bisa dicetak untuk dibagikan kepada peserta didik yang bersangkutan, atau dibagikan melalui pesan insan elektronik. Jika kita menjalankan aplikasi dengan mode luring, di mana peserta didik menggunakan aplikasi berbasis Android untuk melakukan AKM Class, kita perlu mengekspor paket soal agar bisa dikerjakan peserta didik di gawai masing-masing. Klik daftar paket soal di menu sebelah kiri. Tandai kegiatan yang akan dilaksanakan pada kolom ekspor semua. Kemudian, klik ekspor paket soal. Simpan file paket soal di direktori yang telah dibuat sebelumnya. File yang telah diekspor ini
kemudian didistribusikan kepada peserta didik yang telah didaftarkan untuk mengikuti asesmen. Bagian 3. Pelaksanaan AKM Kelas dengan aplikasi AKM Kelas berbasis komputer. Berikutnya adalah tutorial bagaimana peserta didik mengerjakan AKM Kelas dengan basis komputer. Pertama, klik 2 kali untuk menjalankan file aplikasi sesuai dengan sistem operasi yang kita gunakan. Pilih mode AKM Kelas. Kemudian, jalankan aplikasi dengan mengklik pilihan memulai aplikasi. Klik pilihan masuk peserta untuk masuk ke halaman pengisian nama pengguna dan kata sandi peserta didik. Jika aplikasi AKM Kelas dijalankan dalam mode jaringan atau intranet, ganti tulisan localhost di kolom URL di atas dengan alamat IP yang tertera pada pojok kanan bawah halaman depan aplikasi AKM Kelas pada komputer Proctor. Dan memilih mode jaringan. Pilihan kunci browser digunakan untuk mengunci halaman peramban ketika asesmen dilakukan. Syaratnya, komputer peserta didik harus terhubung dalam jaringan yang sama dengan komputer Proctor. Untuk mulai mengerjakan, peserta didik mengisi nama pengguna dan kata sandi yang telah ditetapkan oleh guru atau Proctor di kartu peserta yang telah dibagikan. Di halaman berikutnya, peserta didik memilih level dan level kompetensi. Setelah itu, topik, paket, serta kegiatan akan terisi secara otomatis. Klik tombol berikutnya untuk melanjutkan. Peserta didik kemudian memasukkan token yang telah diberikan oleh guru atau Proctor, yaitu 1, 2, 3. Setelah memasukkan token, peserta didik akan memasuki halaman pengantar yang berisi informasi penggunaan aplikasi AKM Kelas. Klik tombol lanjut untuk melanjutkan ke halaman berikutnya, yaitu cara menjawab. Di sini, peserta didik diberikan informasi cara menjawab soal-soal dalam AKM Kelas. Klik lanjut untuk melihat contoh soal AKM Kelas berbentuk simulasi. Selanjutnya, klik lanjut dan akan muncul permintaan konfirmasi untuk memulai sesi ujian. Klik ya untuk memulai asesmen. Saat asesmen berlangsung, peserta didik akan mengerjakan soal-soal sesuai dengan instruksi yang diberikan. Ada beberapa tombol navigasi di halaman asesmen. Misalnya, tombol untuk pindah ke halaman selanjutnya. Ada juga beberapa tombol berisi tools untuk membantu peserta didik dalam mengerjakan soal-soal. Tersedia juga informasi mengenai durasi waktu pengerjaan. Peserta didik kemudian mengerjakan soal-soal asesmen sesuai dengan instruksi. Di bagian bawah ada tombol navigasi nomor soal. Bila soal sedang tampil pada aplikasi, maka tombol nomor soal akan berwarna biru. Jika soal sudah dikerjakan, akan berwarna hijau. Jika soal belum dikerjakan, akan berwarna merah. Jika soal memiliki jawaban yang masih ragu, di mana peserta didik menandai soal dengan mencentang tandai soal atau ragu-ragu pada bagian kiri bawah setiap soal, tombol akan berwarna kuning. Jika soal belum dikunjungi, tombol akan berwarna putih. Jika peserta didik mengerjakan asesmen melalui mode jaringan atau mode standalone menggunakan komputer Proctor dengan mengakses direktori motivasi, kemudian subdirektori ekspor, subdirektori jawaban, lalu subdirektori simulasi, jawaban peserta didik akan tersimpan secara otomatis di komputer tersebut. Setelah peserta didik selesai mengerjakan seluruh soal dalam asesmen, peserta didik bisa keluar dari aplikasi dengan mengklik tombol keluar di menu di bagian kanan atas. Langkah berikutnya akan dijelaskan di video selanjutnya. Bagian 4. Upload hasil tes. Sebelum melakukan scoring,
pastikan jawaban peserta didik sudah tersimpan. Jawaban peserta didik yang melakukan asesmen dengan menggunakan aplikasi AKM kelas berbasis komputer dapat diakses di direktori motivasi. Masuk ke subdirektori ekspor, masuk ke sub jawaban, kemudian masuk ke subdirektori main_survey. Selanjutnya, masuk ke halaman dashboard Proctor. Klik pilihan pop di menu di bagian atas. Kemudian, klik penskoran. Klik tombol unggah penskoran di sebelah kanan atas. Pilih berkas jawaban peserta didik yang tadi sudah tersimpan dengan menekan tombol telusuri. Lalu, arahkan ke direktori tempat berkas jawaban tersebut disimpan. Setelah memilih file yang dimaksud, klik tombol simpan. Jawaban peserta didik yang telah diunggah kemudian akan masuk daftar antrian untuk diberikan skor oleh pusat. Bagian 5, penskoran. Setelah semua peserta didik selesai mengerjakan AKM kelas, selanjutnya guru atau proktor akan melakukan scoring atau penilaian secara manual untuk soal-soal yang berbentuk uraian dan isian singkat. Di halaman setelah pemindaian awal spesifikasi komputer, pilih masuk petugas dengan nama pengguna Puspendik dan kata sandi Puspendik@2018. Klik daftar kegiatan di menu sebelah kiri. Kemudian, klik tombol penilaian. Masukkan kata sandi penilaian 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan klik masuk. Di halaman berikutnya, kita bisa melihat semua jawaban soal yang telah dikerjakan siswa. Kolom tipe soal di sebelah kanan daftar jawaban soal memperlihatkan jenis soal, pilihan ganda kompleks, benar atau salah, menjodohkan, dan uraian. Soal-soal selain uraian akan mendapatkan penskoran secara otomatis, sementara soal uraian harus diskor secara manual oleh guru. Untuk menilai soal uraian, klik kode soal untuk melihat soal dan jawaban yang diisikan oleh peserta didik. Selanjutnya, klik tombol lihat pedoman untuk melihat kunci jawaban dan pedoman penskoran sebagai acuan dalam memberikan skor. Setelah menentukan skor yang akan diberikan, pilih pada kolom skor untuk memberikan skor. Klik tombol kembali untuk kembali ke daftar jawaban dan memilih jawaban soal uraian selanjutnya. Setelah selesai menilai semua soal berbasis uraian, kita harus mengekspor hasil penskoran soal uraian. Klik tombol ekspor hasil penskoran AKM kelas pada menu bagian atas. File hasil penskoran ini akan tersimpan di dalam direktori aplikasi AKM kelas berbasis Windows, yaitu direktori motivasi, subdirektori ekspor, lalu subdirektori hasil_penskoran. Selanjutnya kita melakukan penilaian otomatis dengan cara mengunggah hasil pekerjaan peserta didik melalui halaman dashboard Proctor. Dari halaman utama AKM kelas, klik tombol masuk di menu paling kanan di bagian atas. Masukkan username ANBK diikuti dengan kata sandi yang telah ditentukan. Klik masuk. Klik pilihan AKM kelas di menu di bagian atas. Kemudian, pilih penskoran. Klik tombol unggah skor uraian. Pilih nama guru yang melaksanakan AKM kelas. Lalu, klik telusuri di sebelah kanan kolom berkas penskoran untuk memilih hasil pekerjaan siswa yang telah diekspor. File ini tersimpan dalam format Microsoft Excel di direktori AKM kelas, tepatnya di dalam subdirektori motivasi, kemudian subdirektori ekspor, lalu subdirektori hasil_penskoran. Pilih file yang dimaksud, lalu klik open untuk membuka file. Kemudian, klik simpan. Tunggu beberapa saat sampai status file berubah dari diantrikan menjadi selesai. Guru bisa mengunduh hasil penskoran dengan mengklik tombol unduh yang berwarna hijau
di sebelah kanan daftar file. Setelah itu, kita bisa melihat hasil penskoran yang telah dilakukan oleh sistem. Kita juga bisa mengunduh umpan balik yang diberikan oleh sistem terhadap hasil penskoran dengan cara mengklik tombol unduh umpan balik di bagian atas. Pilih paket soal yang telah diunggah, lalu klik tombol hijau di sebelah kanan daftar file penskoran. Pilih direktori untuk menyimpan hasil pengunduhan. Umpan balik ini dapat digunakan sebagai bahan untuk evaluasi hasil asesmen dan perbaikan pembelajaran ke depannya. Selanjutnya adalah penskoran menggunakan aplikasi guru berbasis gawai. Penskoran ini dilakukan secara daring, sehingga membutuhkan koneksi internet yang baik. Untuk memulai penskoran soal uraian dengan gawai, jalankan aplikasi AKM Kelas Guru berbasis Android dengan memasukkan nama pengguna dan kata sandi yang telah didaftarkan oleh Proktor di halaman dashboard Proktor di laman AKM Kelas di pusmanager.go.id/AKM Kelas_masuk. Klik masuk. Selanjutnya, klik tombol mulai ujian siswa. Klik pilihan AKM Kelas. Pilih kompetensi yang akan diskor. Pilih kegiatan dengan mengklik import kegiatan di pojok kanan atas. Kemudian, klik tombol pilih file. Pilih file kegiatan yang sudah kita ekspor dari laman AKM Kelas berbasis Android. Setelah proses import selesai, file akan muncul di daftar kegiatan. Untuk memasukkan jawaban siswa ke dalam aplikasi berbasis Android, kembali ke halaman daftar kegiatan pada aplikasi AKM Kelas Guru berbasis Android dengan menekan tanda panah di kiri atas. Klik icon 3 titik pada kolom aksi di sebelah kanan file untuk memunculkan menu. Klik import jawaban, kemudian klik pilih file untuk memilih file yang akan dimasukkan. Tunggu proses import jawaban siswa sampai berhasil. Setelah selesai, klik kembali icon 3 titik pada kolom aksi di sebelah kanan file untuk memunculkan menu. Klik lihat hasil, akan muncul hasil jawaban siswa. Pilih salah satu siswa dengan mengklik tombol biru di kolom aksi untuk melihat semua hasil pekerjaan siswa. Klik tombol nilai uraian. Pilih skor dengan menekan salah satu tombol nilai dengan menyesuaikan jawaban peserta didik dengan pedoman penskoran dengan menekan tombol panduan scoring di kanan atas. Setelah selesai, klik tombol simpan dan kembali ke daftar jawaban peserta didik. Lakukan penskoran untuk semua siswa dengan langkah-langkah yang sama. Jika sudah selesai, kita akan mengunggah hasil penskoran soal uraian dengan mengklik tombol unggah hasil di sebelah kanan atas layar. Klik ya jika setuju mengunggah hasil penskoran soal uraian. Klik tidak jika ingin memeriksa kembali penskoran jawaban soal uraian peserta didik. Selanjutnya, kita melakukan penskoran otomatis dengan cara masuk ke halaman dashboard Proktor pada laman AKM Kelas. Masukkan username ANBK diikuti dengan kata sandi yang telah ditentukan. Klik masuk. Klik pilihan AKM Kelas di menu bagian atas. Kemudian, pilih penskoran. Apabila penskoran pada gawai guru telah berhasil, akan terlihat hasil penskoran pada menu penskoran. Tunggu beberapa saat sampai status file berubah dari diantrikan menjadi selesai. Guru bisa mengunduh hasil penskoran dengan mengklik tombol unduh berwarna hijau pada kolom hasil penskoran. Setelah itu, kita juga bisa mengunduh umpan balik yang diberikan oleh sistem terhadap hasil penskoran dengan cara mengklik tombol unduh umpan balik di bagian atas. Pilih paket soal yang telah diunggah, lalu klik tombol hijau di sebelah kanan daftar file penskoran. Pilih direktori untuk menyimpan hasil pengunduhan. Umpan balik ini dapat digunakan sebagai bahan untuk evaluasi hasil asesmen dan perbaikan pembelajaran ke depannya.